Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Sudanto. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini aku akan membahas tentang masalah sosial dan kekerasan terhadap perempuan di media massa. Telah kita ketahui bersama, setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terciptanya masyarakat yang saling menghargai satu sama lain dan mewujudkan kepentingan bersama. Jika anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka akan timbul masalah sosial. Pengertian masalah sosial, teman-teman. Di sini aku akan membahas tentang pengertian masalah sosial. Dalam proses perubahan zaman, kadang muncul kondisi yang tidak diharapkan. Kondisi yang tidak diharapkan tersebut untuk menjadi polemik dan menjadi masalah sosial. Dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar 2006 oleh Suerjono Suekanto, masalah sosial adalah permasalahan yang muncul dalam masyarakat, bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga kemasyarakatan. Masalah sosial timbul akibat perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan kualitas yang ada. Biasanya teman-teman berupa proses sosial serta gejala sosial dalam masyarakat. Masalah sosial cenderung menghambat terwujudnya kesejahteraan dan menghambat terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Suatu gejala bisa dikatakan sebagai masalah sosial apabila memenuhi syarat-syarat berikut, teman-teman. Adapun syaratnya, sesuatu yang dilakukan individu atau kelompok tertentu adalah memunculkan kegelisahan dan ketidakbahagiaan bagi individu lain terhadap dalam kelompok. Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang tertentu telah melanggar atau tidak sesuai dengan nilai-nilai norma yang dijunjung tinggi oleh kelompok. Sesuatu yang dilakukan individu atau kelompok tertentu telah menyebabkan terjadinya disintegrasi kehidupan dalam kelompok. Contoh masalah sosial, teman-teman. Adapun contohnya berikut ini adalah masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu sampah, salah satu kebiasaan dan tak terpuji yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah kebiasaan membuang sampah, teman-teman. Membuang sampah sembarangan. Misalnya warga yang membuang sampah di aliran sungai atau parit, siswa yang membuang bungkus jajanan di halaman sekolah, atau bahkan sampah yang berserakan hingga ke jalan raya. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya rasa tanggung jawab warga masyarakat untuk menjaga kebersihan. Kebersihan sampah yang berserakan tidak pada tempatnya tentu akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan seperti polusi, pemicu terjadinya banjir, menimbulkan sarang penyakit dan merusak keindahan lingkungan. Masalah ini dapat diatasi dengan menumbuhkan rasa kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan demi terciptanya kesehatan diri dalam lingkungan. Adapun banyak lagi, teman-teman. Sungai dijadikan tempat pembuangan sampah. Sungai itu kan merupakan salah satu sumber mata air yang membantu kehidupan makhluk hidup. Kenapa harus sampah diletakkan di sana? Namun saat ini sangat sulit menemukan sungai yang bersih, teman-teman, karena faktor ketidaksadaran diri tadi. Terutama di kota-kota besar, sungai dijadikan tempat pembuangan sampah rumah tangga. Kalau kalian mau tahu, pembuangan limbah sisa kegiatan pabrik dan industri. Banyaknya warga yang membuat pemukiman di sekitar bantaran sungai juga menjadi pemicu kotornya sungai. Akibat yang ditimbulkan adalah sungai mengalami pendangkalan sehingga rentan terjadi banjir. Air yang harusnya bisa digunakan untuk minum dan memasak menjadi tercemar dan menyebabkan berbagai macam penyakit. Kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas merupakan masalah umum yang terjadi di kota-kota besar. Banyaknya pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas membuat keadaan di jalan raya menjadi kacau. Jumlah kendaraan pribadi yang semakin meningkat di jalan raya akan menyebabkan kemacetan yang parah. Sebaiknya kita menggunakan kendaraan umum yang telah disediakan oleh pemerintah dengan tujuan mengurangi kemacetan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekerasan terhadap perempuan di media massa. Telah kita ketahui bersama, setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan, penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual. Itulah yang dimaksud dengan kekerasan terhadap wanita.
Adapun berikut ada 8 faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan, teman-teman, atau wanita. Menurut Anekdeka 2021-68 antara lain yaitu masalah ekonomi keluarga, pasangan mempunyai selingkuh atau cemburu pada pasangan. Adapun masalah seksualitas, pengaruh kebiasaan minum alkohol, teman-teman, dan penggunaan obat-obatan terlarang. Dan permasalahan dengan anak, belum bekerja, dipecat atau menganggur. Istri ingin berkarir atau memperoleh pendidikan yang tinggi. Kehamilan di luar nikah atau KTD atau infertilitas. Jika teman-teman lihat atau menyimak 8 faktor di atas tadi, kita dapat memahami bahwa ada banyak pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan sektornya, pemicu kekerasan terhadap perempuan dapat meliputi yang pertama faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor gaya hidup, seksualitas, minum alkohol, dan sebagainya, faktor eksistensi diri, serta faktor kematangan emosional. Berdasarkan hal tersebut, maka penting bagi seorang perempuan mengenali diri sendiri sebelum menjalin komitmen dengan pasangan. Pasalnya, mengenali dan menggali potensi diri adalah cara yang baik untuk mencegah terjerumusnya menjadi korban kekerasan. Adapun 8 cara yang bagus untuk menanggulangi kekerasan terhadap wanita, teman-teman, yaitu sahkan hukum yang lebih baik, buat undang-undang dan tegakkan undang-undang yang melindungi perempuan dari diskriminasi dan kekerasan, termasuk pemerkosaan, pemukulan, pelecehan verbal, mutilasi, penyiksaan, pembunuhan demi kehormatan, dan perdagangan manusia. Mendidik anak dan perempuan, tekankan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan dan kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi, menyelesaikan konflik secara damai, dorong menyelesaikan perselisihan dengan melibatkan perspektif perempuan dan anak perempuan, melatih keterampilan perempuan, perkuat kemampuan perempuan untuk menganalisa, perkuat kemampuan perempuan untuk menghasilkan uang dengan memberikan pelatihan keterampilan, menghentikan pernikahan anak, sadarkan masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang melekat dalam pernikahan anak, mendorong perempuan untuk memberikan suara, bicarakan tentang nilai suara perempuan dalam pemilu, dan dorong kandidat perempuan meningkatkan kesadaran akan kemiskinan, terutama tentang kondisi miskin yang dihadapi sebagai perempuan pedesaan, menjelaskan hak asasi manusia, memberitahu tentang tanggung jawab semua orang berdasarkan undang-undang hak asasi manusia internasional maupun nasional. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Muhammad Fajri Sudanto undur diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah, sama-sama kita mohon ampun. Wallahumma fi'ila wa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.